Pemirsa, banjir air mata terjadi di sidang pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati. Putri berulang kali terisak menceritakan kekerasan seksual yang ia sebut terjadi di Magelang 7 Juli lalu. Apakah emosi yang ditujukan Putri hari ini adalah emosi yang jujur? Dan apakah sikap Putri sesuai dengan profil korban kekerasan seksual? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar mikro ekspresi Mas Handoko Gani. Selamat sore, Mas Handoko. Dan juga sudah bergabung dari luar studio ada psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Selamat sore, Mas Reza. Halo, selamat sore Mbak Sylvia. Baik, Mas Reza dan Mas Handoko, saya akan mengajak Anda untuk melihat dulu bagaimana ekspresi yang ditampilkan oleh terdakwa Putri Chandrawati dari beberapa cuplikan yang sudah kami ambil ya dari persidangan hari ini. Yang pertama kita lihat dulu. Oke. Baik, ini adalah cerita ketika Putri menceritakan bagaimana Yosua masuk ke dalam kamarnya ketika ada di Magelang ya. Kami mohon maaf karena tidak ada audio, tapi ini adalah ekspresi yang muncul dari Putri ketika menceritakan bagaimana awal mulanya Yosua masuk ke dalam kamar saat ia sedang tertidur. Saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras. Kayak grup gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di kamar, di sebelah saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Oke, Mas Handoko, apa emosi yang paling Anda lihat dari ekspresi Putri ketika ia menceritakan awal mula Yosua masuk ke dalam kamarnya? Oke, sebetulnya kan ada beberapa cara kita melihat emosi yang pertama ada dari gestur tangan, gestur kaki, kepala, postur tubuh hingga ekspresi wajahnya. Ketika kita menganalisa ekspresi, kita mesti lihat satu-satu. Contoh tadi ada kata kruk ya, yang merupakan gambaran dari bagaimana pintu digeser. Nah itu juga menarik untuk kita lihat memang apakah betul ibu yang sedang tertidur ini bisa mendengar suara kruk tadi gitu kan. Dan kemudian ketika buka mata sudah ada Yosua di depan matanya. Nah ini kemudian kita melihat tadi ekspresi yang saya katakan adalah sebuah ekspresi yang memang menunjukkan seseorang yang dalam kondisi full tertekan dan juga bisa dibilang sedih gitu ya. Tapi sekali lagi ini satu catatan penting buat kita semua bahwa menangis belum tentu sedih gitu ya. Terus sedih juga belum tentu karena hal yang dimaksud. Iya, misalnya karena pelecehan seksual. Tapi sedih kan bisa ada beberapa hal. Jadi memang perlu adanya pendalaman di bagian-bagian itu. Nah, jadi saya rasa tadi ketika hakim menyatakan bahwa apakah ibu bisa bercerita lebih lanjut, dan si ibu menunjukkan bisa bercerita lebih lanjut hanya di bagian di mana pelecehan seksual itu terjadi tidak diceritakan, saya rasa itu sudah menunjukkan apresiasi hakim yang cukup besar terhadap ibu sebagai. Tapi apakah Anda melihat ada konsistensi emosi ketika Putri menceritakan soal peristiwa kekerasan seksual itu, apakah selalu konsisten dengan memperlihatkan kesedihan, dengan ton yang mungkin selalu sama ketika spesifik menceritakan soal kekerasan seksual? Yang menarik begini ya, ketika saya menganalisa itu, saya juga menganalisa dari beberapa kanal tubuh. Tadi kan ada ekspresi wajah, ada gestur, ya, ada kata-kata dan suara. Nah, dua hal yang saya sorot adalah mengenai kata kekerasan itu sendiri yang tadi disampaikan cukup dengan ton yang cukup keras gitu ya, dan kemudian dengan suara yang cukup lantang. Nah, tapi yang menarik adalah ketika digabung dengan kekerasan seksual. Dan ketika kekerasan seksual disampaikan ini belum terlihat bahwa kata kekerasan seksual ini adalah kata yang traumatik. Nah, mungkin nanti belum terlihat ketika dia menyampaikan kekerasan seksual sebagai sebuah frase kata yang sangat traumatik bagi seorang. Kenapa Anda bisa menyimpulkan begitu? Seperti itu. Karena pada saat orang mengatakan itu,
sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari, itu akan terlihat dari ekspresi wajah, dari suara, dari kata-kata, dari gestur juga seperti demikian. Baik, oke. Mas Handoko, saya juga ingin menanyakan pendapat dari Mas Reza ya. Mas Reza, kalau Anda lihat keseluruhan bagaimana Putri memberikan keterangan pada hari ini, dari awal saja Putri ini sudah menangis. Apakah itu adalah gambaran karena Putri tertekan sebagai korban kekerasan seksual atau ada alasan lain? Saya bersimpati dan memberikan semangat kepada seluruh korban pemerkosaan untuk berjuang mendapatkan hak dan keadilan. Tapi izinkan saya untuk sampai hari ini tetap saja meragukan kebenaran pengakuan PC bahwa dia sudah mengalami paksa yang pelakunya adalah mendiang Brigadir Yosua. Ada 3 alasan mengapa saya tetap sampai sekarang sanksi akan pengakuan tersebut. Pertama, kalau kita kaitkan dengan relasi kuasa, maka sudah teori ini sama sekali tidak bisa dipakai untuk menjelaskan benar atau tidak sudah terjadi pemerkosaan di Magelang. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi pemerkosaan di Magelang ketika kita memakai teori relasi kuasa. Itu pertama. Oke. Yang kedua, terkait dengan tindak tanduk dan perkataan PC sendiri terkait dengan pemerkosaan yang sudah dialami, terlebih ketika kita kaitkan dengan keterangan ahli apsifor yang hadir di persidangan beberapa waktu lalu yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap PC. Ahli waktu itu mengatakan bahwa PC ini ketika mengalami kekerasan atau pemerkosaan sedemikian rupa mengalami freeze, membeku. Jangankan bergerak untuk melawan, untuk melarikan diri, untuk berteriak, untuk meminta pertolongan, tidak mungkin. Bahkan untuk berpikir pun tidak sanggup, karena sekali lagi seluruh tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, otaknya semua membeku. Tapi uniknya bahwa PC di persidangan mengatakan bahwa setelah dia mengaku diperkosa, justru dia minta bertemu dengan orang yang dia katakan sudah memperkosa dirinya. Plus, dia juga alih-alih menaruh keprihatinan, kesedihan, tertekan akan nasib malang yang dia alami, justru dia sangat hirau pada salah satu stafnya dan memilih untuk menenangkan staf tersebut, yaitu Kuat Maruf. Ini dahsyat sekali menurut saya. Sesaat lalu disebut-sebut bahwa PC ini mengalami freeze, tidak mampu bereaksi apapun, Baik. tapi tidak butuh hitungan bulan, tidak butuh hitungan minggu, jam, hari, tapi hanya dalam hitungan beberapa menit, dia sudah langsung menunjukkan kemampuan berpikir mitigasi. Bagaimana menyelesaikan masalah ini agar tidak memunculkan problem-problem, kesulitan-kesulitan berikutnya. Ini menurut saya sungguh-sungguh jauh dari profil korban pemerkosaan. Oke, Mas Reza dan juga Mas Handoko, saya ajak Anda untuk melihat cuplikan video kedua yang ingin kita analisa pada hari ini. Untuk menganalisa terlebih dahulu ekspresi dari Putri Chandrawati, ini adalah ketika ditanyai soal dugaan hubungan gelap Putri dengan Yosua. Kita simak bersama. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, Karena saat itu psikolognya di awal menyampaikan langsung dengan pertanyaan, apakah punya hubungan spesial dengan Yosua? Dan saya tidak mau jawab karena saya ini adalah korban kekerasan seksual. Kenapa saya selalu diasumsikan negatif oleh orang-orang? Oke, jadi Mas Handoko, ada kata-kata dari Putri Chandrawati kalau ia tidak mau menjawab pertanyaan soal dugaan hubungan gelap dengan Yosua, dan kemudian ini juga adalah ekspresi yang ditunjukkan oleh Putri Chandrawati. Masih dengan ekspresi yang sedih ya, apakah ini menunjukkan bahwa dia resisten dengan pertanyaan tersebut karena memang tidak mau mengungkap lebih jauh karena akan sedih, atau ada alasan lain di balik itu? Ini kan sebenarnya dikaitkan dengan pertanyaan poligraf waktu itu ya, apakah melakukan hubungan seksual atau punya dalam hal ini adalah punya hubungan tertentu dengan Yosua. Saya melihat bahwa di sini pun ada beberapa kemungkinan. Salah satunya adalah memang pertanyaan itu dalam hal ini bersayap ya, atau artinya tidak langsung to the point. Ya. Artinya kalau bicara hubungan seksual, apakah hubungan seksual ini dilakukan sama-sama suka ataukah ada paksaan salah satu. Terus kalau bicara tentang apakah ada hubungan dengan Yosua, apakah hubungan ini hanya hubungan sebelah
pihak ya, atau dua-duanya sama-sama suka. Nah, makanya untuk melihat seperti ini kita harus lebih dalam lagi menggali sebetulnya. Kan tentunya kalau bicara hubungan tuh nggak serta-merta pada saat itu saja, pasti ada track di masa lalu gitu kan ya. Kalau seseorang juga ingin memperkosa misalnya, mohon izin ya, itu pasti, apalagi ini berencana ya dari sisi Yosua, dia harus menunggu si ibu dalam kondisi sepi, rumah dalam kondisi sepi, ajudan lain tidak ada, dia harus membuka pintu dan sebagainya. Itu perlu perencanaan tersendiri. Yang namanya perencanaan kan pasti kan ada bibit-bibitnya. Nah, ini bibit-bibitnya ini apa gitu? Apakah didasari oleh keinginan sebelah pihak dari Yosua, ataukah memang sebaliknya ceritanya tidak seperti itu, ada keinginan dari ibu, atau malah ada keinginan dari kedua belah pihak. Ini yang sebetulnya kalau menurut saya memang belum terlalu digali dibanding yang lain. Dan dibalik ekspresi sedihnya Ibu PC ini, termasuk ketika Ibu PC mengatakan tidak mau untuk menjawab pertanyaan soal hubungan gelap, apakah itu memang adalah jawaban yang hati-hati atau cari aman? Itu adalah jawaban yang sangat aman menurut beliau, karena yang beliau gunakan adalah saya sebagai korban. Oke, tapi di sisi lain Mas Reza, saya ingin tanya kepada Anda, PC ini kan mengaku sebagai korban kekerasan seksual, kemudian ia mengatakan ia malu menceritakan itu kepada suaminya karena takut Sambo tidak cinta lagi dan tidak mau menerima dirinya. Apakah ini sering dialami oleh korban kekerasan seksual yang sudah memiliki suami? Masuk akal, karena dirinya merasa kotor, penuh dosa, hina, dan segala macam, memang boleh jadi ada keberatan korban untuk berbagi cerita. Tetapi harus kita pahami bahwa pemahaman tentang proses korban pemerkosaan menyesuaikan diri bisa kita pahami lewat 3 tahap. Pertama yaitu mengatasi ketakutan-ketakutan. Yang kedua memulihkan ingatan. Dan yang ketiga adalah membangun relasi sosial kembali. Relasi sosial yang kita maksud tentu adalah relasi sosial yang sifatnya mendukung, mengobati, menyembuhkan, memberi simpati, dan seterusnya. Nah sekarang jadi pertanyaan, ketika PC enggan untuk berbagi cerita dengan suaminya tentang apa yang sudah dialami, tapi uniknya hanya dalam hitungan beberapa menit setelah diperkosa, dia justru berbagi cerita, minta bertemu dengan orang yang memerkosanya. Nah perilaku ini sekali lagi sangat-sangat janggal dan sungguh-sungguh bertentangan dengan profil korban pemerkosaan, bertentangan dengan tahap demi tahap proses penyesuaian diri, proses adaptasi, proses penyembuhan korban pemerkosaan. Baik, terakhir Mas Reza dan juga Mas Handoko, saya ingin kita menganalisa satu video terakhir, ini soal cerita Putri, kenapa dia bisa semobil dengan Yosua dari rumah Saguling ke Duren 3. Saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Kan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren 3, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil. Terakhir Mas Reza, PC mengaku tidak memperhatikan lagi siapa saja yang berada satu mobil dengannya dari rumah Saguling ke Duren 3. Apakah korban kekerasan seksual bisa tidak aware dengan keberadaan pelaku di dekatnya? Ketika seseorang mengalami trauma, memang berpikirnya bisa kemudian dibendung sedemikian rupa agar tidak terlalu banyak informasi yang harus dikelola oleh otaknya. Dan itu semakin meletihkan, bisa jadi membuat proses pemulihan semakin terhambat. Tetapi yang membingungkan adalah PC ini mengklaim sebagai korban pemerkosaan. Dia mengatakan sakit A, B, C, dan seterusnya. Suaminya juga mengetahui hal itu. Tetapi di berbagai macam forum saya pertanyakan, mengapa PC dan FS sama sekali tidak pernah berkunjung ke rumah sakit? Entah untuk memeriksa maaf, kemungkinan mengidap penyakit menular seksual, atau paling tidak misalnya ke Cimande, terapi tulang untuk mengetahui apakah ada bagian tubuh yang patah, terkilir, rusak akibat dibanting sebanyak 3 kali. Nah saya beribu sayang sampai hari ini tidak ada satupun visum, tidak ada surat keterangan dari tabib, dari dokter, dari dukun tulang atau apapun itu yang bisa meyakinkan kita lebih-lebih majelis hakim bahwa yang namanya PC yang sudah mengaku sebagai korban pemerkosaan ini sudah mengalami pengancaman, pembantingan 3 kali, dan pemerkosaan. Tidak ada bukti yang meyakinkan itu. Oke, baik kalau begitu terima kasih Mas Reza Indragiri atas analisa Anda dan juga Mas Handoko Gani, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Besar ini. Pemirsa, kami masih akan mengulas soal persidangan Putri hari ini, bagaimanakah tanggapan keluarga dari almarhum